Hah? Taruh di sini aja deh. Apa di sini? Biar nampak gitu ya. Kok di sini nggak nampak Bunda? Bersama dengan obat-obat ini, taulah Bunda orangnya malas. Ini parfum apa sih? Oh ini yang parfum yang Bunda beli di toko Turki itu ya. Oh iya ini. Tapi ini nggak enak nih. Kenapa Bunda dia nggak keluar minyaknya? Dan beberapa yang ngakunya sebagai pengacara kayaknya kayak banyak yang kurang paham dengan kalimat ini. Banyak yang kurang nangkap. Jadi masih belum paham gitu loh. Susah banget dimengerti. Ini Bunda soalnya bicaranya melalui logika. Jadi bukan bahasa hukum tapi bahasa logikanya gitu loh. Bisa kita tebak gitu loh. Boleh nggak sih? Nyanyilah Bun ah. Enggak ah, Bunda kayaknya mau ngomong deh. Aku penasaran. Karena Bunda kemarin baru dengerin videonya gitu. Video yang selanjutnya gitu, bukan video yang kedua. Bukan video yang bukan video yang itu, tapi Bunda nggak sengaja ngeklik aja gitu. Percakapan mereka gitu, keluarlah gitu. Terus Bunda lihat gitu. Karena kan yang berseber katanya kenapa dia memberi kalau memang produknya aman kan pasti dia nggak memberi gitu kan. Tapi di situ kan dia sudah mengatakan kepada si laki-laki bahwa dia ada kandungannya gitu kan. Nah, ada kandungannya berarti dia sudah tahu dong kandungan itu udah ada. Harusnya dia memberikan saran gitu. Tapi kenapa jadi dengan angka dominan? Udah gitu cukup dah. Udah ya, udah segitu aja. Udah segitu aja. Udah nggak mau. Udah gitu aja. Stop Bun. Nggak usah ya. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya gitu. Jadi menurut Bunda. Menurut Bunda ya. Menurut Bunda yang udah Bunda sesuai dengan feeling aku. Jadi ini sebenarnya jatuhnya malak gitu. Jatuhnya malak. Jadi bukan ini buat Bunda jatuhnya malak. Karena udah menyebutkan angka. Dan dengan tertentu gitu. Kalau menurut Bunda sih jatuhnya udah malak. Ya bahasa hukumnya sih pemerasan. Gitu loh. Itu menurut Bunda ya, tapi nggak tahu menurut kalian. Karena Bunda dengerin pelan-pelan, aku simak ucapannya gitu. Karena ketika dia bilang dia bilang ini kita akan memberantas yang gitu-gitu, sebenarnya itu bukan ranahnya dia karena udah ada BPOM gitu. Sebenarnya itu bukan ranahnya dia karena dia bukan orang-orang BPOM. Harusnya nggak boleh. Itu aja sih menurut. Harusnya dikasih saran, diarahkan, dikasih tahu gitu. Jadi nggak boleh gitu, harusnya nggak boleh. Jadi istilah kata kayak stop Bunda, stop. Ya udah deh. Loh, ini kan Bunda membahas sebenarnya kalau kalian buka dengan mata kepala kalian, yang Bunda bahas ini adalah kasus penelepon. Dan ini yang Bunda bahas adalah percakapan mereka. Jadi rananya udah di luar, rananya udah nggak ada kemana-mana. Sebenarnya cuman ini pembahasan ini kan kita mungkin di luar sana khususnya para artis ya pasti mereka sudah mendengar, tapi mereka nggak mau mengungkapkan. Mungkin Bunda yang terlalu lepas gitu, tapi mungkin sama dengan Bunda gitu, sepemikiran. Cuman nggak mau aja gitu, karena mungkin mulutnya nggak kayak Bunda, gatal pengen bicara gitu. Ngerti nggak saya? Udah Bun, udah. Sebenarnya sih nggak masalah ya kalau kita pikir. Sekarang sebenarnya sih nggak masalah sih sebenarnya, karena kan kita cuma pembahasan dalam kasus ini. Yang kita bahas kan endingnya yang viralnya itu gitu. Kita kan nggak bahas masalah yang dia di sana-sana. Itu Bunda kan yang penting nggak nyentil. Bunda kan nyentil yang ininya doang. Kalimat-kalimatnya itu yang kita bahas, bukan orangnya, kalimatnya aja. Ya udahlah, repot nanti. Ya udahlah.
Masa bunda mau joget-joget? Gak mau aku joget-joget. Capek aku. Aku pengen ngomong. Bunda gatal pengen ngomong. Enggak, cuman kasih ini aja, kasih. Mungkin ada di sana pengacara yang belum paham dengan kasus ini, jadi kayak ngomongnya kayak nggak nyambung, kayaknya bertolak belak, kayaknya nggak sepemikiran dengan bunda. Apa dia nggak ngikutin jalan ceritanya? Apa dia cuman nggak tahu lah ya. Tapi katanya ngakunya pengacara. Harusnya pengacara menangkapnya lebih jeli daripada kita orang biasa ya kan. Tapi menurut bunda, dengan dia berbicara seperti itu, jadi kayak bunda pikir loh, kok sama seperti bunda? Enggak ini, maksudnya bedanya kok bunda lebih paham gitu. Kok dia kayak seorang pengacara tapi nggak paham gitu, nggak paham gitu. Ada yang paham, ada yang sepaham dengan bunda, tapi ada beberapa yang bunda nggak sepaham. Ini aku netral ya, bukan mau. Setuju bun. Nah itu ada yang bilang setuju. Itu ada yang bilang setuju. Setuju bun. Iya benar. Jadi kadang-kadang ukuran seorang yang katanya pengacara, tapi kok penyampaiannya sepertinya dia nggak mengikuti kasus ceritanya, atau dia mungkin selama ini cuman hanya dengar mulut netizen, atau dia kurang detil untuk mendengarkan percakapan itu gitu. Jadi seakan-akan dia masih tetap di pihak yang mengatakan ini adalah apa namanya, tidak ada istilah katanya kenapa menyogok gitu loh. Jadi kayak bunda pikir loh, emang dia nggak memperhatikan, emang dia nggak menyimak butir-butir ucapan itu yang harus diteliti gitu loh. Kalau bunda ngerti nggak sih? Karena di situ ada kalimat apa namanya, kalimat katanya gimana? Ya gimana ya? Harus dikasih makan gitu. Ya harus mulut disumpel, mulut tutup mulut. Nah, kalimat ini sebenarnya nggak harus ada gitu, tapi kenapa diadakan gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi, kalau menurut bunda itulah, disitulah letaknya gitu. Blunder bunda, udah buncur, udah, setuju bun, stop bun. Loh, kalau bunda sebenarnya sih nggak, aku sih nggak punya, aku nggak mau. Sebenarnya bunda nggak mau aku peduli dengan hal ini. Nggak penting pula aku, nggak penting aku buat aku. Cuman kalau dibilang, kalau bunda disuruh, kalau bunda dilihat dari obrolan itu ya bunda seakan-akan aku kayak kok ini ya gitu. Ya kalau bunda sih maunya ya nggak ada masalah ini gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau aku maunya nggak ada kasus ini, nggak ada masalah ini, semuanya hidup damai. Itu harapan aku. Ngerti? Kalau ditanya, bunda mau nggak? Maunya semua tidak ada kasus. Kalau bunda maunya kasus ini nggak ada, kasus ini nggak ada, permasalahan ini nggak ada. Jadi kita hidup dengan dunia kita sendiri masing-masing. Dengan dunia bunda seperti apa, dengan dunia mereka seperti apa gitu. Itu menandakan bunda sebenarnya tidak suka dengan kasus ini. Ngerti nggak? Aku nggak suka dengan hal-hal begini. Ngerti nggak? Kalau dibilang bunda gimana, aku nggak akan pro kemana-mana. Tapi aku tidak suka dengan hal ini. Kalau bisa semuanya kita aman, tentram, nyaman, lepas dari hukum. Itu yang kuharapkan. Tapi karena ada begini, jadi ini membuat bunda jadi kayak antara sedih, tetapi ya udah, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Ngerti nggak maksud bunda? Paham kan? Maksudnya gini loh, kecekcokan yang pernah terjadi udahlah kita anggap sebagai canda tawa gitu. Tapi udah gitu. Tapi dengan adanya ini kenapa jadi seriusnya sampai ke polisi gitu loh? Tidak ada kalimat
ayo dong berdamai, maaf-maafan gitu loh. Kenapa saling untuk, jadi jatuhnya tuh jadi kayak yang Bunda sedihkan, kenapa hal ini terjadi di bulan Ramadan gitu. Kenapa harus di bulan puasa? Harusnya udahlah kita berdamai, saling silaturahmi dengan cara yang baik. Ya saling, itu yang Bunda, yang Bunda, kenapa nggak saling terbuka gitu? Kenapa nggak saling, nggak tahu mana yang dari mana sumbernya, seperti ada yang harus begini, harus begini. Jadi kalau Bunda sih maunya ya damai-damai. Jadi kalau jadi kita tuh kayak damai aja gitu, seperti dengan dia dunianya dia, dengan Bunda dunianya Bunda gitu. Dibilang sedih ya sedih, gimana ya? Kayak sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan di badan Bunda, kayaknya dengan hal ini Bunda kayak sedih aja, sedih aja gitu, karena tidak akan indah hidup di dalam penjara. Bohong kalau ada orang yang bilang di penjara itu enak. Bohong. Silahkan melakukan kedua kali, berani nggak dia? Ya, silahkan bertanya sama orang yang pernah di penjara. Mau nggak dia melakukan untuk kedua kali lagi dimasuk penjara? Coba tanya. Pasti tidak mau. Kalaupun dia ketangkap lagi dalam kasus apapun, karena dia mungkin sudah kebablasan dan sudah nggak ada pilihan. Misalnya harus cari makan, menafkahin istrinya, tapi tidak akan bisa dibilang hidup dalam penjara itu enak. Tidak akan pernah bilang enak. Tidak ada, bohong dan bohong. Kalau ada yang bilang, hidup penjara enak, bohong. Itu mulutnya bohong. Tidak ada hidup di penjara itu enak. Satu aja cukup. Hidup kita di dunia bebas ini, waktunya begitu cepat, walaupun dengan jam yang begitu lama. Sedangkan di penjara, waktunya itu bagaikan setahun. Aku yakin itu. Karena apa ya? Karena bagaimanapun yang namanya hidup dikurung itu nggak akan bisa bebas lepas kayak kita yang di dunia alam terbuka. Itu pasti berbandingnya jauh sekali. Jadi kalau misalnya bilang hidup di penjara itu enak, nggak enak. Semua dilakukan dengan terpaksa. Harus mengikuti kursus ini, menjahit, membuat pola baju, membuat keterampilan lain. Itu semua dilakukan terpaksa. Mengaji, sembahyang, mendengarkan ceramah, itu semua terpaksa. Sesuatu terpaksa. Udah nggak ada pilihan. Dan itulah buat hiburan mereka. Tapi di luar ini, di luar penjara, masih banyak hiburan-hiburan yang kita dapat. Kita bisa nengok orang di jalanan. Kita bisa melihat sesuatu yang orang nggak lihat. Kita bisa nengok alam semesta, burung berkibar. Bagaimana kita bisa memilih makanan yang kita mau. Kita bisa sholat mau kita kapan kita mau. Kita mau ngaji, mau baca Al-Quran kapan aku mau. Aku boleh membuat ikat rambut kapan aku mau. Jadi semua itu datangnya dari hati yang paling dalam. Jadi sebenarnya makanya Bunda bilang sedih gitu. Sedih aja, kayak nggak akan enak hidup seperti itu. Percaya deh. Karena apalagi istilah kata, coy jangan sampai ya. Apalagi kalau kita punya keluarga gitu. Kita punya tanggung jawab gitu. Pasti sedih. Apalagi ini mau bulan ini mau puasa, mau Ramadan gitu loh. Sedih sih. Buat Bunda sih sedih sih, maksudnya kenapa terjadinya di bulan Ramadan? Apakah ini suatu kayak memang udah jalannya Tuhan? Apa memang udah jalannya Tuhan harus di bulan Ramadan? Karena apa yang terjadi di muka bumi ini semua udah kehendak Tuhan. Udah pilihannya. Ya sedih.
Cukup bunda. Ya kan bunda nggak kemana-mana. Bunda kan pembahasannya tentang orang hidup di penjara. Hidup di penjara itu kan memang nggak enak. Bohong kalau orang bilang enak. Ngerti nggak sih? Jadi nggak kemana-mana. Ya bunda, kalau aku mau bilang aku menyedihkan karena terjadinya semua ini, salahnya di mana? Berarti aku nggak suka dong. Berarti bunda nggak suka dong dengan adanya permasalahan ini. Artinya bunda nggak pro dengan hal ini. Bunda maunya semuanya kita berdamai, hidup dengan tentram, hidup dengan apa adanya, menjalankan hidup kita dengan aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita nge-live, kita ngelucu, kita ngebacot. Ya, yang lainnya juga begitu, jualan gitu kan harusnya begitu. Kan ada jalan perdamaian, kan ada jalan yang harus masalahnya kan sekarang nih, kenapa tidak mencari jalan damai? Kenapa harus dengan cara-cara seperti itu? Kenapa tidak memberikan satu hal yang baik untuk supaya semua jadi aman gitu kan? Karena ini kan ada kesalahpahaman, harus diperjelas gitu. Jadi nggak mesti harus ini kan jatuhnya kan kayak ya gimana ya ngomongnya ya? Adanya laporan itu kan karena di luar konteks sebenarnya. Laporan itu kan di luar konteks. Konteksnya udah berbeda, makanya terlapor. Sebenarnya kalau misalnya nggak konteksnya apa bunda? Di luar konteks kenapa? Karena di luar jadi udah permainan, udah kayak malak. Jadi jatuhnya ini yang bunda Kenapa nggak memberikan satu saran, nasihat? Ya udah deh kita arahkan aja tanya aja ke sana gitu. Saya nggak mau tahu gitu kan lepas jadinya kan. Ya itu yang bunda sesalkan itu. Kenapa sih? Itu aja sih sebenarnya. Stop bunda stop. Udah bunda. Ya udahlah.